Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita kisah perang Uhud di bagian keempat, yang dimana pada bagian ketiga terputus sampai Rasulullah mulai memeriksa atau mengecek siapa saja di antara sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Setelah Abu Sufyan hengkang dari medan pertempuran beserta kaum Quraisy lainnya, Rasulullah SAW pergi memeriksa jenazah setiap para sahabat yang gugur. Beliau menjumpai sebagian dari mereka, di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, Hanzalah bin Abi Amir, Sa'ad bin Rabi, Usairim, dan beberapa sahabat yang lain. Ketika mengamati mereka semua, Rasulullah SAW bersabda, "Aku sebagai saksi bagi mereka. Aku tidak ada satupun luka yang dialami di jalan Allah, melainkan Allah akan membangkitkannya nanti di hari kiamat dalam keadaan mengucur darah, warnanya warna darah, namun baunya, wanginya seperti misik atau kasturi. Dan lihatlah mana di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, kemudian kuburkan mereka terlebih dahulu daripada sahabat mereka yang lain." Jabir bin Abdullah berkata dalam riwayat Al-Bukhari bahwasanya Nabi SAW mengumpulkan dua orang dari syuhada Uhud dalam satu kain, kemudian bersabda, "Mana di antara mereka yang lebih banyak menghafal Al-Quran?" Jika ditunjukkan kepada beliau salah satu di antara mereka berdua, beliau pun mendahulukannya ke dalam lahad, lalu bersabda, "Aku bersaksi bagi mereka pada hari kiamat." Beliau memerintahkan untuk menguburkan mereka bersama darahnya. Beliau tidak menyalati dan memandikan mereka. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengubur mereka di tempat mereka terbunuh, serta memerintahkan agar jenazah yang sudah diambil untuk dikubur di dalam kota Madinah dikembalikan. Ketika Rasulullah SAW melihat Hamzah bin Abdul Muthalib telah dicincang, beliau merasa sangat sedih dan menangis sampai terseduh-seduh hingga nyaris pingsan. Beliau SAW lalu bersabda, "Jikalau bukan karena Sofiyah akan bersedih dan akan menjadi sunnah sepeninggalku, maka akan aku tinggalkan jenazahnya hingga ia dimakan binatang buas dan burung-burung. Jika Allah memberikan kemenangan kepadaku atas kaum Quraisy dalam sebuah medan pertempuran, niscaya aku akan balas mencincang 30 orang laki-laki di antara mereka." Ketika kaum muslimin mengetahui kesedihan dan kemarahan Rasulullah SAW terhadap orang yang melakukan mutilasi terhadap paman beliau, mereka berkata, "Demi Allah, jika Allah memberikan kemenangan kepada kita atas mereka pada suatu hari nanti, niscaya kami akan mencincang mereka dengan cincangan yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan bangsa Arab." Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lantas menurunkan firman-Nya. Setelah ada ucapan dari Rasulullah beserta para sahabat tentang misi, ada perencanaan untuk balas dendam dengan cara melakukan pembalasannya seperti yang dilakukan kaum kafir Quraisy, Allah pun lantas menurunkan firman-Nya, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar."
Surah An-Nahl ayat ke 126. Orang-orang Quraisy telah melakukan tindakan biadab dengan melakukan mutilasi terhadap jenazah syuhada atau kaum muslimin. Mereka membelah perut-perut mereka, dan banyak juga jenazah syuhada sampai dipotong hidung mereka serta memotong telinga dan kemaluan sebagian di antara mereka. Namun begitu, Rasulullah SAW dan para sahabat bersabar serta menerima arahan dari Allah Subhanahu wa taala atas firman-Nya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Beliau memaafkan, bersabar serta mengganti sumpahnya dengan membayar kafarat dan melarang tindakan mutilasi. Adapun Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Samurah bin Jundub, ia berkata, tidaklah Rasulullah SAW berdiri di suatu tempat dan meninggalkannya sebelum beliau memerintahkan kepada kami untuk bersedekah dan melarang kami dari tindakan mutilasi. Jadi setelah satu persatu jenazah dikumpulkan dan Rasulullah SAW pun mengecek satu persatu, dan diperkirakan terhitung jenazah syuhada di perang Uhud mencapai 70 orang syuhada. Dan adapun doa Rasulullah SAW setelah terjadinya perang Uhud, Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur bersama para sahabat dengan duduk karena banyaknya darah yang keluar. Kaum muslimin juga ikut salat dengan duduk di belakang beliau. Setelah selesai salat, Nabi SAW menghadap kepada Allah dengan berdoa dan memujinya atas kesulitan dan ujian yang mereka alami. Beliau bersabda kepada para sahabat, luruskanlah barisan kalian hingga aku dapat memuji Rabbku. Maka mereka segera membuat barisan di belakang beliau, dan kemudian beliau pun SAW berdoa dengan melantunkan kalimat-kalimat pujian serta berdoa untuk kebaikan setiap para syuhada. Setelah itu Nabi SAW menunggangi kudanya dan pulang ke Madinah. Dan adapun setelah Rasulullah SAW setelah pulang ke Madinah, Rasulullah pun tidak serta-merta langsung beristirahat dan tenang dengan sedemikian lelahnya, tetapi beliau selalu ingin, walaupun sesudah habis perang, selalu ingin mengetahui bagaimana arah pergerakan musuh untuk kelanjutannya. Jadi Rasulullah SAW setelah pasukan musyrikin meninggalkan medan peperangan dan Rasulullah SAW beserta para sahabat setelah pulang ke kota Madinah, lantas Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an langsung setelah perang Uhud. Hal itu dengan tujuan untuk mengetahui arah pergerakan musuh. Beliau SAW bersabda kepadanya, pergilah mengikuti jejak mereka dan lihatlah apa yang sedang mereka perbuat dan apa yang hendak mereka lakukan. Jika mereka telah menuntun kuda dan menaiki unta, berarti mereka hendak pulang ke Mekah. Namun jika mereka masih menunggangi kuda dan menggiring unta-untanya, itu berarti mereka hendak kembali menyerang Madinah. Demi zat yang jiwaku di tangannya, jika mereka ingin menyerang Madinah, maka aku akan berangkat mendatangi mereka. Kemudian aku perangi mereka. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, lalu aku pergi untuk mengikuti jejak mereka dan mengamati apa yang sedang mereka perbuat.
Ternyata mereka menuntun kuda dan menaiki unta serta bergerak menuju Mekah. Setelah itu Ali radhiyallahu an pulang dan mengabarkan berita tentang musuh tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun didapati dalam beberapa riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengawasi gerak-gerik kaum musyrikin melalui sebagian pengikut beliau hingga meski musuh telah pulang ke kota Mekah, sehingga sampailah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam perkataan Abu Sufyan yang mencela pasukannya karena mereka belum bisa meredakan dendam mereka terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, setelah Abu Sufyan beserta pasukan kaum musyrikin meninggalkan Uhud dan sampai di sebuah tempat yang bernama Rauha, Abu Sufyan berkata, Muhammad belum berhasil kalian bunuh dan tidak pula kalian membawa pulang gadis-gadis tawanan. Buruk sekali apa yang dilakukan oleh kalian. Lalu berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini memberikan informasi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengintai gerak-gerik musuh hingga meski pertempuran telah usai. Hal itu bertujuan agar beliau merasa yakin akan tidak adanya serangan musuh secara tiba-tiba. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar niat orang-orang Quraisy yang ingin menyerang Madinah, beliau mengangkat dan berangkat hanya bersama kaum muslimin yang mengikuti perang Uhud saja menuju Hamra'ul Asad. Ibnu Ishaq berkata, perang Uhud terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal dan keesokan harinya hari Ahad tanggal 16 Syawal, muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang bernama Bilal menyerukan kepada orang-orang untuk mengejar musuh dan tidak ada yang boleh berangkat bersama pasukan kaum muslimin kecuali yang kemarin ikut berperang di perang Uhud. Lalu Jabir bin Abdullah memohon izin untuk ikut berangkat bersama beliau dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan tujuan untuk menakuti musuh dan supaya mengira bahwa pasukan kaum muslimin yang mengalami kekalahan kemarin tidak menjadi lemah untuk mengejar musuh. Seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad itu disambut oleh para sahabat, bahkan orang-orang yang masih mengalami luka. Ada seorang dari Bani Al-Ashal bercerita, aku mengikuti perang Uhud bersama saudaraku dan kami berdua pulang dalam keadaan terluka. Lalu ketika muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan untuk berangkat lagi mengejar musuh, aku berkata kepada saudaraku dan ia juga berkata kepadaku, apakah kita akan terlewatkan oleh suatu peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, kami tidak memiliki hewan tunggangan yang dapat kami naiki dan kami juga sedang terluka parah. Namun kami tetap berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lukaku lebih ringan daripada luka saudaraku. Jika ia lelah, kadang aku yang mengangkatnya dan kadang jalan sendiri hingga sampai di tempat kaum muslimin berhenti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju Hamra'ul Asad dan mendekatkan pasukannya dengan pasukan kaum musyrikin. Beliau sallallahu alaihi wasallam menetap di sana selama 3 hari untuk menantang kaum musyrikin, namun mereka tidak berani menemui beliau apalagi menyerangnya. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menyalakan banyak api dengan tujuan dalam satu waktu para sahabat telah menyalakan 500 api. Ketika itulah
Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadanya untuk menemui Abu Sufyan guna memperdayainya. Ia pun menjumpai Abu Sufyan di Rauha, sedangkan Abu Sufyan tidak mengetahui keislamannya. Dan lalu Abu Sufyan bertanya, "Apa yang ada di belakangmu, wahai Ma'bad?" Ma'bad menjawab, "Muhammad dan para sahabatnya. Mereka berambisi untuk menghabisi kalian. Mereka keluar dengan jumlah yang belum pernah sebanyak itu. Para sahabatnya yang tidak ikut serta dalam perang Uhud merasa menyesal dan sekarang bergabung dengan mereka." Lantas Abu Sufyan berkata, "Apa pendapatmu?" Lantas ia menjawab, "Aku berpendapat kepada kalian harus segera pergi dari sini sebelum barisan terdepan dari pasukan Muhammad itu muncul dari balik-balik bukit." Abu Sufyan menimpali, "Demi Allah, kami telah menyiapkan suatu serangan untuk menumpas habis mereka." Ma'bad berkata lagi, "Sungguh aku melarangmu untuk melakukan hal itu. Demi Allah, sungguh apa yang telah aku lihat membuatku melantunkan bait-bait syair tentang mereka." Lantas Abu Sufyan pun bertanya, "Syair apa yang hendak kamu ucapkan?" Jadi di sini ada kejadian yang di luar dugaan juga ya teman-teman. Ketika kaum muslimin setelah sesampainya di kota Madinah, lantas hari baru istirahat 1 hari dan keesokan harinya, yaitu muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan untuk berjihad lagi dan dikhususkan untuk orang-orang atau sahabat yang memang yang mengikuti perang Uhud gitu. Dikhususkan hanya yang ikut perang Uhud aja gitu, yang untuk berkumpul berjihad lagi, yaitu dalam artian kan ketika perang Uhud ini ada sempat terjadinya hampir kekalahan dari kaum muslimin dengan diserangnya tiba-tiba oleh kaum musyrikin. Maka setelah peperangan di hari Sabtu itu, kaum muslimin kan sudah kembali ke kota Madinah. Ketika kembali ke kota Madinah, niat Rasulullah atau perencanaan Rasulullah itu agar supaya mental dari kaum muslimin ini tumbuh kembali dan kuat kembali, dan itu pun tidak semata-mata niatan Rasulullah juga, itu pun atas wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menyuruh agar kaum muslimin yang berperang di Uhud supaya berkumpul dan kembali mengejar kaum kafir Quraisy. Karena kebetulan kaum kafir Quraisy pun belum sampai di Mekah, masih dalam perjalanan, yaitu baru sampai Rauha. Nah, jadi kaum muslimin ini berangkat beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dalam keadaan banyak yang terluka. Cuman karena niat jihadnya atau sangat cinta dengan jihad, jadi luka yang mereka rasakan lebih ringan dari apa yang mereka rasakan, seolah-olah seperti itu ya teman-teman. Jadi singkat cerita, Rasulullah beserta para sahabat itu mengejar terus. Kebetulan di daerah Rauha ini kelompok kaum musyrikin ini lagi sedang beristirahat. Dan kebetulan kaum muslimin pun mulai tiba di tempat tersebut, tapi jaraknya agak berjauhan gitu. Agak ya kurang lebihnya hitungan 1 kilometer lah atau setengah kilometer, jaraknya agak berjauhan gitu. Nah, tanpa disangka atau disadari oleh kaum muslimin, rupanya karena kaum muslimin ini kan pas ketika sampai mendekati orang-orang Quraisy ini, kebetulan hari itu sudah mulai malam. Jadi Rasulullah SAW pun menyuruh menyalakan api unggun dengan sebanyak 500 api unggun, dengan harapan supaya nampak sama lawan ini atau sama musuh ini seolah-olah ada pasukan baru lagi yang banyak gitu.
dengan banyaknya api unggun yang dibuat kaum muslimin ini, setidaknya dilihat kaum Quraisy ini dari kejauhan ada api yang banyak dan penuh, setidaknya target Rasulullah itu ingin mematahkan prasangka bahwa kafir Quraisy ini telah menang di Uhud gitu. Dan kafir Quraisy pun itu pasti tahu itu kaum muslimin yang mengejar mereka gitu. Bahkan yang mengejar, harapan Rasulullah itu dengan menyalakan api bisa membuat seolah-olah kaum muslimin ini bisa lebih banyak dari yang di perang Uhud gitu. Dengan harapan seolah-olah bertambah banyaknya kaum muslimin itu. Bisa dibilang 2 kali lipatnya lah. Dan harapannya pun Rasulullah targetnya menjatuhkan mental lawan gitu, supaya tidak berpikiran bahwa mereka menang gitu. Jadi ternyata rencana Rasulullah SAW pun ini memang berhasil, cukup berhasil juga membuat mental-mental Abu Sufyan dan para pengikutnya itu sampai kembali ke kota Mekah. Nah, pada tengah malam itu ada salah seorang dari kaum musyrikin, itu satu orang menyelinap menghampiri kaum muslimin dan menyatakan keislamannya dan bersyahadat di depan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun menerimanya. Jadi yang bernama Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai ini salah seorang yang menyelinap dan bersyahadat menghampiri Rasulullah dan diperintah oleh Rasulullah supaya agar kembali lagi bergabung dengan pasukan kaum musyrikin, dan diperintahkan oleh Rasulullah supaya mempengaruhi bagaimana caranya supaya mental musuh itu jatuh gitu. Jadi kebetulan Ma'bad ini melakukannya dan berhasil mempengaruhi Abu Sufyan dan kaum Quraisy lainnya, hingga kaum kafir Quraisy ini pulang kembali ke Mekah dengan harus mengakui mau tidak mau mereka tidak menang mutlak di perang Uhud. Bahkan mental mereka pun agak sedikit bimbang atau agak jatuh juga dengan pengejaran kaum muslimin ini. Walaupun tidak terjadi perang lagi, tapi secara mental melihat kaum muslimin menyerang atau mengejar balik itu sudah menjatuhkan mental daripada kaum kafir Quraisy. Lalu kaum muslimin di tempat tersebut membuat perkemahan mereka, sedangkan orang-orang Quraisy lebih memilih selamat dan pulang ke Mekah. Setelah itu kaum muslimin pun kembali ke Madinah dengan semangat kuat dan membumbung tinggi yang membersihkan aib kekalahan dan menghapus bekas kegagalan mereka. Memasuki kota Madinah dengan penuh kemuliaan dan terhormat. Mereka telah memupus harapan menang kaum musyrikin, menggoncangkan urat saraf mereka, serta menghentikan kegembiraan orang-orang munafik dan Yahudi di Madinah atas kekalahan pasukan kaum muslimin sebelumnya. Al-Quran Al-Karim telah mengisyaratkan terjadinya perang dingin ini dan telah mencatat fenomenanya. Dan adapun orang yang tertawan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau pulang ke Madinah. Jadi setelah terjadinya perang Uhud, ada salah satu orang dari kaum Quraisy itu yang tertawan sama pasukan kaum muslimin. Itu hanya satu orang saja. Jadi intinya di perang Uhud ini korban dari kaum muslimin kurang lebihnya ada yang berpendapat 70 orang syuhada yang mati syahid di Uhud, ada juga sebagian yang meriwayatkan 72 orang syuhada yang mati syahid. Kalau untuk di kaum musyrikin tidak ada penjelasannya beberapanya, cuman yang pasti di kaum musyrikin pun banyak juga yang meninggal
di perang Uhud, tapi tidak diriwayatkan. Dan kebetulan ada riwayat kaum musyrikin, salah satu dari kaum musyrikin ini satu orang yang tertawan. Jadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kembali ke Madinah, setelah perang Uhud itu ada salah satu penyair dari kota Mekah yang tertawan, lalu dibunuh karena melanggar janjinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konon ia pernah berjanji untuk tidak memerangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah ia dibebaskan pada perang Badar. Jadi yang tertawan ini bisa dikatakan orang si penyair ini dari kaum musyrikin ini memerangi Rasulullah yang kedua kalinya. Dulu ketika perang Badar pernah tertawan. Di perang Badar pemuka-pemuka Quraisy itu 70 yang mati konyol, berikut 70 orang yang tertawan, diantaranya yaitu satu orang ini. Jadi konon ia pernah berjanji untuk tidak memerangi Rasulullah SAW sesudah ia dibebaskan pada perang Badar. Namun ternyata ia kembali memerangi Nabi SAW dan ikut dalam perang Uhud. Abu Ijah berusaha untuk menghindari dari pembunuhan dan berkata, "Bebaskan aku wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, demi Allah, kamu tidak akan bisa lagi membasuh kedua muka pipimu di kota Mekah setelah ini, dan tidak akan bisa mengatakan, 'Aku telah menipu Muhammad kedua kalinya.'" Maka Rasulullah SAW menyuruh Jubair, "Penggallah lehernya wahai Jubair." Maka Jubair pun memenggal lehernya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bersabda, "Seorang mukmin tidak akan terperosok dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali." Hadis ini menjadi sebuah pepatah yang belum pernah didengar sebelumnya. Jadi untuk kisah perang Uhudnya cukup sampai di sini ya teman-teman. Bila ada kurang dan salahnya itu datang dari saya, dan bila itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.